mano uncu Hambo dari pekan anak. apa dibeli uncu Pak uncu jainan seraung. apa dibeli uncu Pak uncu jainan seraung. cu dari mano uncu Dari pantai panjang anak. kadonian uncu Hai merangai nian kau. kadonian uncu Hai merangai nian kau. uncu jangan berang uncu kelak leke tuo sayang Sepalis nian kau. Biut ambola selusin. Sepalis nian kau. Biut ambola selusin. cuma no endah uncu Ngapo kau tanyo-tanyo. ida ado uncu Rasai terbuka resio. ida ado uncu Rasai terbuka resio. ida ado uncu Rasai terbuka resio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahabat TV, barengan aku lagi kali ini Ricky Amelia dalam program Mau Brofest. And today ini kita barengan juga sama Monte Carlo. Hai guys. Halo. Oke, nah jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol barengan Monte Carlo dan tadi juga udah ada satu performance dari mereka. And I'm so proud of you guys karena kalian merupakan anak muda yang masih menjunjung tinggi identitas daerah, luar biasa. Karena sekarang anak-anak muda kan kadang ada malu ya buat nyanyi lagu daerah atau mungkin ada identitas daerah yang mereka bawa gitu. Nah, tapi beda sama Monte Carlo dan today kita bakal ngobrol-ngobrol bareng mereka juga. But before that kita mungkin bakal kenalin mereka dulu nih. Jadi Monte Carlo ini Sahabat TV ini adalah band lokal yang ada di Bengkulu, tentunya ada 3 personil, ada Andit, terus ada Nanda dan juga ada Angga. Nih, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang Monte Carlo, tapi mungkin kita bakal bahas dulu nih yang namanya band ataupun kayak vokal grup itu biasanya punya personil yang punya genre musik beda-beda atau bahkan ada yang sama. Tapi kalau kalian gimana? Yuk. Siap. Ya mungkin pasti beda ya sebelumnya, cuman pasti juga ada satu kesamaan gitu kan. Hobi mungkin. Ya kalau aku sih lebih ke folk gitu kan. Oke. Ya nggak tahu sih kalau teman-teman ya ada kesamaan juga kemarin ya. Ya gitu. Gimana kalau dari sang gitarisnya gimana? Kalau aku lebih ke psychedelic folk atau rock psychedelic. Sama lah ya alirannya. Nah Yang kalau lebih suka yang trippy. oke, kelihatan sih dari cover-cover lagunya ya. Ini kalau misalkan Anda gimana? Ya kalau saya sih karena tertarik itu ada tradisionalnya. Oke. Ya oleh karena itu saya membawa menggunakan alat musik ini. Oke, nah ini mungkin dari genre musik kita udah ngobrol. Nah ini mungkin akhirnya
balik lagi ke awal tadi, ini kan anak-anak muda sekarang tuh banyak banget band-band lokal, band-band indie lokal yang muncul kan. Mereka kayak kejar-kejaran bikin video klip, bikin lagu baru. Tapi akhirnya kenapa kalian ini kan mengcover ya? Kalian itu ada dari tahun 2020. Nah dari 2020 akhirnya kalian, kita cover-cover lagu daerah nih, di remake lagunya, di aransemen. Kenapa? Kenapa nggak bikin lagu aja, bikin band jazz atau something like that? Kita kalau pribadinya juga ada sendiri, ada band sendiri juga Oke. yang udah sering, udah punya album, udah ada yang garap single. Tapi untuk kenapa cover, ya itu PR-nya masih banyak buat lagu daerah. Jangankan buat untuk bikin yang baru, yang lama aja kita perlu melestarikan lagi kan. Yes. Yang pastinya itu sih untuk melestarikan ya. Dan apa ya ibarat tuh merinil biar lebih fresh gitu kan. Oke, biar Ya. Biar masih bisa diterima untuk anak-anak milenial sekarang. Oke, mungkin karena kalau misalkan lagu daerah biasanya musiknya kan masih musik tradisional banget Iya, ya. iya, Mungkin akhirnya kita bawain nih lebih modern biar lebih diterima sama anak-anak muda sekarang gitu. Nah ini kita ngobrol-ngobrol masalah karya yang udah kalian bikin. Ini kalian biasa udah nge-cover beberapa lagu sih sebenarnya. Kalau lagu daerah mungkin sekitar hampir satu album ya. Tapi yang hitnya dulu, yang pernah terkenal, semua orang Bengkulu tahu sama lagu itu. Oke, kalau dipublish ya kayak gimana tuh caranya? Tahun ini dipublish, nanti didistribusikan di digital platform musik. Oke. Seperti saya boleh ini ya sebut Aha. produk ya. Ya seperti Spotify, Joox, Apple Music. Di tahun ini? Tahun Masih ini. rencana tapi? Enggak, ini udah penggarapan. Oke. Sambil ini juga saya juga buat instrumental lagu daerah untuk di bandara juga. Oke, jadi buat Sana BTV yang mungkin ke bandara denger lagu, nih orangnya nih yang Iya. bikin. Nah, tapi kalau misalkan sekarang, itu kalian upload juga nggak sih di sosial media kayak YouTube maybe atau punya akun Instagram? Nanti ya akan. Akan ya. Segera ya. Ya, Nanti. gitu. Dia mungkin kedepannya bakal ada upload di YouTube juga. Bikin akun YouTube mungkin. Sekarang belum ada tapi ya? Belum. Justru kita sebenarnya musik itu bukan, kalau YouTube nggak salah ya, maksudnya memang fenomena sekarang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lebih ke fundamentalnya bermusik itu, kita tuh nggak cari viewers. Musik itu bukan mencari viewers seperti video atau film, bukan seperti itu. Kita zaman dulu waktu masih zaman fisik, untuk dengar musik itu kita harus pergi ke toko kaset, nggak tahu lagunya gimana, kita harus beli dulu. Baru bisa dengar. Baru bisa lagunya. dengar. Ya jadi harus mengekspor gitu kan. Benernya dinikmati. Seluruhannya. Jadi Betul-betul. kalau kita mulainya dari YouTube atau sesuatu yang seperti itulah ya, kami sih nggak mulai dari sana, tapi lebih ke sekarang kita harus menerima fenomena digital sekarang, seperti Spotify dan lain-lainnya. Ya kita mulainya dari sana. Oke sih. Nah tapi ini kan kalian terbentuk dari tahun 2020 ya, itu pas banget lagi pandemi ini. Ini mungkin acara-acara musik juga, kafe-kafe yang biasanya ada live music semuanya ini pada tutup kemarin. Sempat benar-benar off. Nah kalian gimana tuh untuk memperkenalkan mungkin nama kalian ke publik? Ini kan katanya kayak YouTube, kita belum ada YouTube nih. Iya. Tapi kayak nama Monte Carlo tuh udah banyak juga yang kenal. Nih caranya kalian, strateginya tuh gimana sih? Ini dari ini ya, dari terbentuknya Monte Carlo-nya itu ya. Ya itu pastinya kita kan terbentuknya dari 2020 ya, itu kan berarti itu pandemik ya. Iya, pas lagi pandemi lagi parah-parahnya kan. Iya. Nah itu inspirasinya itu nama Monte Carlo itu tuh itu dulu nama grup kesenian musiknya Presiden pertama Indonesia. Iya sih. Waktu pengasingan beliau di Bengkulu. Itu nama grup musiknya? Iya, jadi Oke. Bung Karno itu punya grup musik waktu pengasingan dia di Bengkulu itu dengan seniman Bengkulu, namanya tuh Monte Carlo. Oke, akhirnya kepikiran lagi kita bikin juga Monte Carlo gitu ya? Iya, jadi kenapa? Oh ya udah namanya Monte Carlo aja. Jadi kita seperti meneruskan cita-cita beliau
di bidang kesenian musik. Oke, jadi akhirnya ya udah kita meneruskan Iya. ya. Iya tuh. Oke. Nah ini menarik sekali berarti ya, karena memang kalau sekarang kan band-band indie biasanya mereka pasarnya udah langsung ngambil, kalau Bengkulu apalagi ya, mereka biasanya city pop atau mungkin Melayu, pop Iya. Melayu ya kan. Mereka biasanya ngambilnya yang kayak gitu. Nah ini mungkin sebenarnya jadi tantangan juga nggak sih buat kalian? Kayak kita dengan warna musik kita yang kayak gini nih, yang menggabungkan etnik, folk juga, pop mungkin ke pasar ataupun ke telinga Bengkulu ini kan mungkin sekarang susah, karena untuk orang Bengkulu memang mungkin banyak yang ngerti musik, tapi kan setengahnya lagi juga masih ya tahu musik ya Melayu paling pop. Gimana tuh? Mungkin Nanda Ya, jadi tantangan gak sih kayak ayo Iya dong, lebih pasti, asik gitu. pasti jadi challenge kan. Karena kita juga, kita tuh suka kalau teman-teman suka dengar gitu kan. Jadi ya itu kenapa tadi lagu-lagu daerah yang diproses biar bisa didengar juga oleh masyarakat umum gitu kan. Dengan sambil memperkenalkan genre ini gitu. Oke. Nah, jadi ya. Nah, tapi ini mungkin Itu termasuk strategi aja kan, karena challenging tadi kan. iya, jadi tertantang Iya, gitu, iya, iya. gitu. Biar beda dari yang lain. Iya, Ya. benar. Nah, ini mungkin kita balik lagi nih, kita putar lagi. Ini kan kalian akhirnya ayo kita bikin deh nih grup musik yang kita bawain ataupun mengcover lah lagu-lagu daerah. Nih akhirnya kalian bertiga nih kan katanya tadi punya background masing-masing ya, ada band Iya, masing-masing iya, juga. iya. Akhirnya ayo kita bertiga bikin tuh gimana ceritanya sih? Panjang nih kayaknya ceritanya. Enggak juga, disingkat aja. Singkat aja, kalau panjang Iya. besok kita kelar. ya mungkin itu ya apa ya, awalnya dari sering ketemu di komunitas musik ya. Aha. Akhirnya terbentuk sebuah emosional di antara kami. Cie. Dan juga aku tambah ya, karena ada suatu kebutuhan gitu. Oke. Karena aku kan cukup picky kan dalam memilih pengiring atau gitaris gitu kan. Jadi aku tuh dulu ada kebutuhan musik gitu kan. Jadi aku Nyari. cukup mencari gitu kan dan Dan ketemu. dapet partner yang Iya. pas tuh susah. Partnernya dapat. Oke. Ini kita bakal bahas lagi mungkin nih cerita mereka, cerita tentang Monte Carlo dan mungkin dari masing-masing personil. Dan mungkin kita akan bahas dari bagaimana kalian mungkin perannya sebagai anak muda ya kan, sebagai musisi di Bengkulu nih untuk Provinsi Bengkulu. Tapi kita rehat dulu. Jadi untuk Sana B TV kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Marlboro Fest.